Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah berita gembira buat teman-teman guru bukan PNS ataupun teman-teman guru honorer yang ada di seluruh Indonesia, utamanya yang mengabdi di madrasah ya. Jadi untuk guru bukan PNS yang berada di madrasah. Nah, di sini teman-teman, saya akan membagikan sebuah informasi valid bahwa ada tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada tahun 2021, yang mana tunjangan insentif guru bukan PNS tersebut itu berdasarkan di keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7242 tahun 2020. Jadi ini valid teman-teman, karena kita menggunakan dasar hukum untuk membahas tunjangan ini. Nah, di sini saya bacakan surat edaran yang baru kami dapatkan. Itu yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi UP Kabid Pendidikan Madrasah Pendidikan Agama Islam se-Indonesia, sehubungan dengan pengelolaan tunjangan insentif bagi guru bukan PNS madrasah tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama itu pembayaran tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada madrasah tahun 2021 berpedoman pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7242 tahun 2020. Jadi ada semacam pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan PNS. Nah, di situ yang kita jadikan patokan adalah bukan dapodik teman-teman, tapi simpatika. Kemudian informasi yang kedua di surat edaran ini adalah penetapan penerima tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada tahun 2021 ditetapkan berdasarkan surat keputusan layak tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS dari simpatika. Jadi bagi teman-teman guru honorer atau non PNS dari madrasah itu ada semacam surat keputusan layak untuk mendapatkan insentif guru bukan PNS, dan itu didapatkan melalui aplikasi atau website di Simpatika teman-teman ya. Jadi harus dipahami. Kemudian berikutnya di sini teman-teman ya, kita lanjut. Guru yang memenuhi syarat menerima tunjangan insentif wajib mengajukan diri secara online. Jadi bagi teman-teman guru yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan insentif ini, teman-teman itu harus mengajukan online melalui akun Simpatika. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu yang mengabdi di madrasah itu harus mengajukan diri secara online jika memang memenuhi persyaratan itu di akun Simpatika paling lambat tanggal 20 April tahun 2021. Saya ulangi, pengajuan datanya itu pengajuan diri secara online itu teman-teman untuk mendapatkan insentif guru bukan PNS itu paling lambat tanggal 20 April tahun 2021 untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi betul-betul ini mendesak teman-teman ya, karena setiap guru honorer yang memenuhi persyaratan itu harus mengajukan diri melalui akun Simpatika itu paling lambat tanggal 20 April teman-teman ya, karena akan segera diverifikasi oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kemudian informasi berikutnya adalah hasil persetujuan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota akan diolah secara otomatis oleh sistem berdasarkan regulasi untuk diterbitkan surat keputusan penerima tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai dasar penyaluran tunjangan insentif tersebut. Seperti itu. Jadi itu 4 informasinya. Nah, sekarang di sini kebetulan admin memiliki juknis atau petunjuk teknis pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan PNS di madrasah. Nah, di sini admin akan mencoba untuk menampilkan kira-kira apa syarat-syarat untuk mendapatkan tunjangan insentif bagi guru bukan PNS di madrasah. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah membuka juknis resmi dari Kemenak atau juknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 7242 tahun 2020. Jadi di sini untuk
petunjuk teknis pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada Raudlatul Afdal dan Madrasah tahun 2021 itu kita berdasarkan di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7242 tahun 2020. Jadi teman-teman yang menonton video ini jangan langsung berprasangka bahwa video ini adalah hoaks, karena setiap video yang ditampilkan di channel ini kami selalu berupaya menampilkan dasar hukum yang kuat. Jadi dasar hukum kami membahas konten ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7242 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada Raudlatul Afdal dan Madrasah tahun 2021. Nah, sekarang teman-teman diperhatikan dulu. Di sini kami akan memberikan penjelasan sedikit tentang tunjangan insentif ini ya. Di sini jelas. Nah, di sini kami perbesar sedikit teman-teman ya. Jadi tujuan pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada madrasah dan RA itu ada tujuannya teman-teman. Tujuannya ada 3. Yang pertama itu adalah kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar peserta didik di RA dan madrasah. Yang kedua adalah memberikan motivasi dan kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan guru RA dan madrasah bukan pegawai negeri sipil. Jadi itu adalah 3 tujuan esensial sehingga adanya pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil, seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada sasarannya teman-teman ya. Sasaran pemberian atau sasaran penerima tunjangan insentif guru itu ada beberapa sasarannya. Yang pertama itu adalah atau sasaran atau syarat atau kriteria guru bukan PNS yang akan menerima insentif guru bukan PNS di madrasah dan RA. Yang pertama itu adalah A, berstatus sebagai RA dan guru madrasah. Jadi kalau guru yang berada di naungan Kemendikbud itu tidak mendapatkan insentif ini teman-teman ya. Jadi yang mendapat insentif ini adalah guru yang berstatus guru RA dan madrasah. Kemudian B, bukan PNS. Jadi bukan PNS dan bukan CPNS atau P3K pada Kementerian Agama. Jadi betul-betul tunjangan insentif ini diperuntukkan untuk teman-teman ya, betul-betul diperuntukkan untuk non PNS atau guru bukan PNS, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kriteria khususnya. Jadi di sini ada kriteria guru RA dan madrasah penerima tunjangan insentif sebagai berikut. Yang pertama itu teman-teman guru honorer adalah harus aktif mengajar di RA, MI, MTS dan MK dan terdaftar di program Simpatika pada Kementerian Agama. Jadi teman-teman guru itu harus mengajar di RA, MI, MTS, MA, MAK dan teman-teman guru yang berada di madrasah itu harus terdaftar juga di Simpatika, seperti itu. Kemudian kedua adalah teman-teman guru belum lulus sertifikasi. Jadi yang sudah sertifikasi itu tidak bisa menerima insentif honorer ini teman-teman ya. Kemudian ketiga, memiliki nomor PTK. Ini kalau di Kemendikbud itu NUPTK, namun kalau di Kemenak itu berarti memiliki nomor PTK Kementerian Agama, NPK atau nomor unit pendidik dan tenaga pendidikan kalau di Kemendikbud. Kalau di Kemenak itu NPK. Kemudian syarat berikutnya adalah guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama. Kemudian kelima adalah guru berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah daerah. Nah, di sini yang paling urgent juga teman-teman ya, persyaratan nomor 6. Itu teman-teman harus memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi kalau yang D2, D3 itu tidak bisa dapatkan insentif ini. Jadi harus berkualifikasi akademik S1 dan D4. Kemudian yang ketujuh adalah memenuhi beban kerja minimal 6 jam ya, tatap muka di Satminkalnya. Jadi untuk beban kerja mengajar itu tidak harus 24 jam teman-teman ya. Minimal teman-teman mampu memenuhi 6 jam saja tatap muka di Satminkal. Jadi sudah bisa mendapatkan tunjangan ini atau insentif. Kemudian yang kedelapan adalah bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA dan Kementerian Agama. Jadi teman-teman tidak boleh double menerima insentif dari sumber yang sejenis ya, atau bantuan sejenis. Jadi
salah satunya yang harus diterima teman-teman. Kemudian yang poin 9 itu belum usia pensiun dan atau 60 tahun diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua. Jadi betul-betul diprioritaskan untuk guru honorer yang usianya lebih tua. Nah, kemudian yang ke-10 tidak beralih status dari guru RA dan madrasah. Artinya di sini tidak pindah ke Kemendikbud, di bawah naungan Kemendikbud, tetap mengajar di guru RA dan madrasah, karena kalau di luar guru RA dan madrasah itu tidak bisa menerima tunjangan ini. Kemudian yang poin 11 adalah tidak terikat sebagai tenaga pada instansi selain RA atau madrasah. Yang ke-12 tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif. Yang ke-13 tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh simpatika, dibuktikan dengan surat keterangan layak bayar. Jadi di sini yang poin 13 menarik sekali, bahwa itu ada tunjangan insentifnya dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak. Jadi nanti dinyatakan layak di aplikasi simpatika, karena ada surat yang akan dicetak dari akun simpatika teman-teman, ya seperti itu. Nah, di sini kita langsung ke poin 2 teman-teman ya. Penyaluran tunjangan insentif. Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS RA madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan. B. Penyaluran tunjangan insentif dilakukan setiap semester. Nah, di sini penyalurannya itu dilakukan setiap semester, berarti setiap 6 bulan sekali teman-teman ya. Nah, oke, mantap. Nah, di sini yang paling penting harus diketahui oleh teman-teman guru madrasah atau guru honorer itu besaran tunjangan insentifnya. Jadi besaran tunjangan insentifnya itu adalah 250.000 per orang per bulan, dan berlaku untuk 12 bulan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2021. Jadi itu nominalnya teman-teman adalah 250.000 per bulan mulai bulan Januari sampai Desember 2021, sehingga total penerimaan itu adalah 3 juta rupiah. Wow, luar biasa, lumayan banyak teman-teman ya. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Jadi di sini tiap guru yang memenuhi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini, itu teman-teman menerima tunjangan insentif 250.000 per bulan atau 3 juta dalam setahun, meskipun mengajar pada 2 RA dan madrasah atau lebih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi besarannya itu adalah 3 juta per tahun atau 250.000 per bulan. Itu untuk tunjangan insentifnya. Kemudian di sini sedikit lagi teman-teman ya. Jadi di sini ada yang poin 4, ini penting juga yang harus teman-teman nonton atau ketahui. Kewajiban penerima tunjangan insentif. Jadi di sini teman-teman yang menerima tunjangan insentif tentunya ada kewajiban yang teman-teman harus pahami. Yang pertama itu adalah melaksanakan pembelajaran atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 tahun pelajaran sesuai dengan jadwal di RA dan madrasah menjadi tempat tugasnya. Jadi ini semacam SK pembagian tugas teman-teman ya. Kemudian kedua, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA dan madrasah termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti termasuk administrasi pembelajaran seperti RPP, kalender pendidikan, program semester dan program tahunan, seperti itu teman-teman. Kemudian C, setiap guru RA dan madrasah menjadi penerima tunjangan insentif wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kinerja. Berarti ada semacam surat perjanjian bagi teman-teman guru non PNS yang mengajar di RA dan madrasah sebagai penerima tunjangan insentif ini. Jadi cukup besar tunjangannya teman-teman ya, 250.000 per bulan atau 3 juta setahun. Itu lumayan sekali teman-teman ya menurut saya. Namun di sini poin 5 ada penghentian pemberhentian tunjangan. Jadi penghentian pemberian tunjangan insentif kepada guru honorer itu bisa dihentikan jika ada semacam 6 penyebab sehingga tunjangan insentif ini dihentikan. Yang pertama itu adalah meninggal dunia, berusia 60 tahun, tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru RA dan madrasah, atau dia berhenti teman-teman ya, atau diangkat menjadi CPNS, kemudian tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini. Jadi seperti itu penyebab sehingga penghentian pemberian insentif tunjangan guru bukan PNS di naungan Kemenak. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini informasi tutorial saya. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman guru yang memiliki
teman yang mengajar di RA dan madrasah harap diinformasikan, karena ini mendesak ya teman-teman ya. Minimal teman-teman itu harus melapor diri secara online itu tanggal 20 April, berarti besok teman-teman ya, jika teman-teman memenuhi persyaratan. Oke, mungkin cukup sampai sini video saya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.